Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konsentrasi perpajakan akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Siraj. Terbelakang masalahnya, tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dimungkinkan rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal, ilegal, atau penggelapan pajak berdasarkan hal di atas. Maka penulisan melakukan penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Rumusan masalah: apakah ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan internasional, dan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Kerangka konseptual. Teori terkait. A. Teori Reasoned Action. Pertama kali dicetuskan oleh Azen pada tahun 1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam teori reason action ini, Azen menyatakan bahwa niat seseorang melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidaknya perilaku tersebut. B. Penghindaran pajak. Ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak atau tax saving, penghindaran pajak, tax avoidance, dan penyelundupan pajak, tax evasion, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara, antara lain melalui pengecualian, pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara, sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap penyuap, dan pemalsuan. Pohan 2013 menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. C. Return on asset merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan aset perusahaan. Semakin tinggi laba yang diraih perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar, sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Tujuan perusahaan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik saham dengan cara meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin. D. Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan total uang. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi pada aset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. E. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara. Salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproduksi dengan LN total aset. F. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun, dan kompensasi kerugian mengacu pada penelitian dilakukan Prakosa tahun 2014 dan Kurniasi Sari tahun 2013. G. Kepemilikan institusi. Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu pemegang saham perorangan atau pemegang saham institusi, sedangkan pemilik saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur. Dengan demikian, masuk dalam kategori pemegang saham perorangan. Waluyo tahun 2015 menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. H. Risiko perusahaan. Tingkat risiko perusahaan mencerminkan kebijakan eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori risk taking atau risk averse.
Semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah risk taking. Sebaliknya, semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah risk averse. Faktor lainnya adalah risiko perusahaan yang merupakan volatilitas earning perusahaan, diukur dengan rumus deviasi standar. Pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil risiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktivitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Hipotesisnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yakni ROA, leverage, size, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan. Dapat simpulkan bahwa faktor ROA, leverage, size, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2011 sampai tahun 2018. Definisi operasional variabel. A. Penghindaran pajak. Ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak atau tax saving, penghindaran pajak atau tax avoidance, dan penyelenggaraan pajak atau tax evasion. Yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara, antara lain melalui pengecualian, pengurangan insentif pajak, penghasilan bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara, sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap menyuap, dan pemalsuan. Pohan tahun 2013 menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Populasi dan sampel. Populasi seluruh perusahaan manufaktur pada semua sektor yang terdapat di BI pada tahun 2019 sampai tahun 2018. Sampelnya, purposive sampling. Sampel dipilih sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan seleksi. Sampel diperoleh sebanyak 30 dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan adalah: 1. Perusahaan manufaktur delisting selama periode penulisan. 2. Perusahaan yang melaporkan keuangan secara lengkap pada tahun 2011 sampai tahun 2018 meliputi laporan keuangan perusahaan yang berakhir 31 Desember. 3. Perusahaan yang menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan keuangannya. 4. Perusahaan yang memiliki kepemilikan dalam institusional. 5. Perusahaan yang memiliki CETR antara 0 sampai 1. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari website BI, studi literatur, dan pustaka yang berkaitan dengan masalah penulisan, penelitian terdahulu, dan kepemilikan perusahaan. Teknik dan analisis data adalah regresi linear berganda menggunakan software SPSS 23.0. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kelebihan penelitian. 1. Isi dari jurnal tersebut sudah tergambar kepada pembaca melalui judul yang sudah disajikan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. 2. Pada bagian pendahuluan, dijabarkan mengenai latar belakang diangkat topik mengenai pentingnya pajak bagi negara dan beberapa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Praktik penghindaran pajak ternyata masih bersifat legal dengan beberapa batasan-batasan peraturan berlaku karena hal tersebut. Berakit pada pendapatan pajak Indonesia yang tidak bisa meningkat secara signifikan, serta tax ratio di Indonesia menjadi rendah. Faktor terjadinya penghindaran pajak di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemimpinan institusional, dan risiko perusahaan. Penulis juga memberikan beberapa contoh atau bukti perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, seperti Coca-Cola, IKEA, HSBC, dan lainnya. 4. Dasar-dasar teori yang disajikan bersifat jelas, variatif, dan mudah dipahami oleh pembaca. 5. Penulis juga menjelaskan beberapa hipotesis dalam jurnal tersebut. Kekurangan penelitian. 1. Tidak lengkapnya penulis dalam memberikan informasi mengenai sumber pada data-data yang diperoleh. 2. Tidak ada solusi yang diberikan atas fenomena atau permasalahan pada penelitian tersebut. 3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel saja. Kesimpulan reviewer.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yakni raw leverage, size kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan risiko perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa raw leverage, size kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. Keterbatasan pada penulisan ini bahwa penghindaran pajak hanya berdasarkan pada laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan realnya karena data tentang penghindaran pajak sebenarnya sulit untuk diperoleh. Pada penulisan ini juga menggambarkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 8,7% relatif kecil, maka dapat dipastikan ada faktor lain mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, penulisan ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek dengan periode 7 tahun sehingga kurang mampu menggeneralisasi hasil penulisan. Hasil pengujian dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan investor dan kreditur hendaknya selalu mempertimbangkan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan keputusan investasi, dan kreditur utama pada perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Pihak manajemen hendaknya dapat mengelola perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara.